سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita makhluk Allah yang gaib ini tidak sepantas dan selayaknya untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan salawat beriring salam yang tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, keluarga serta para sahabatnya lah hingga detik ini kita masih menikmati indahnya agama Islam, yaitu agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kembali kita bersama-sama belajar bersama, sharing berkenaan dengan ilmu agama yang mudah-mudahan dapat menjadi pengetahuan kita, dapat menjadi penyempurna bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk mendekatkan diri kepadanya sehingga kita termasuk di antara golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Allah ridhoi, yaitu untuk meniti surga Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah subuh yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji hamba-hambanya yang beriman, terutama untuk orang-orang yang Allah angkat derajatnya, keimanannya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan menguji kita, yaitu orang-orang yang beriman. Bisyai'in minal khauf. Apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu, syai'in. Bisyai'in minal khauf wal ju'. Maka Allah uji yang pertama itu kita dengan ketakutan, khauf, takut kalau kita ini tidak mendapatkan untung, takut masa depan kita susah, masa depan anak kita susah, masa depan keluarga kita susah. Dan itu Allah rahasiakan untuk menguji keimanan seseorang. Yakinkah ia dengan janji Allah, ataukah ia malah berani melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mempunyai komitmen, Bapak Ibu sekalian, lalu di tengah perjalanan komitmen kita ini bisa luntur karena ujian-ujian ketakutan. Anak kita tes PNS, tes polisi, tes tentara. Takut kita kalau seandainya misalkan dia ini tidak lulus, maka kita tadi melewati jalan pintas. Kita kasih uang 50 juta, 60 juta, 70 juta, bahkan ada yang sampai 200 juta untuk meluluskan anaknya supaya sesuai dengan kehendak. Ini sudah melanggar
yaitu dari ketentuan syariat Islam. Nah, rasa ketakutan inilah yang membuat keimanan kita ini seharusnya Allah angkat derajat kita jikalau seandainya kita teguh dengan pendirian kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita langgar ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa? Karena ada rasa takut di dalam hati. Takut anak kita tidak kita masuk. Takut anak kita tidak dapat rezeki. Takut ekonominya susah. Segala macam ketakutan memenuhi isi hati kita sehingga lunturlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita menjadi tidak lulus ujian dari Allah, iman kita tidak terangkat, derajat kita tidak terangkat, stop hanya di situ saja. Makanya kadang doa itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan kita dewe. Karena perbuatan kita dewe. Bagaimana Allah ingin mengabulkan doa kita sementara kita sendiri tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara derajat keimanan kita tidak pernah kita usahakan untuk lebih naik satu tingkat? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengabulkan kepada kita sementara kita sendiri masih ragu dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal ayat Al-Qur'an yang berbunyi pertama di surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fihi." Itu adalah kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Al-Qur'an, wahyu, kalamullah, ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, al-munazzalu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama, Al-Qur'an ini merupakan kalamullah absolut, pasti akan terjadi. Apapun bunyi yang ada di dalam Al-Quran pasti akan terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Nah, kalau tafsir Al-Quran itu bukan absolut, tapi relatif dalam kajian, sesuai dengan pandangan orang yang menafsirkan masing-masing. Ulama ini menafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Ulama si B menafsirkan sesuai dengan pengetahuannya. Akan tetapi Al-Quran merupakan kalamullah yang mengetahui isi secara hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Maka akidah yang harus kita tanam pertama kali, tauhid yang kita tanam pertama kali, al-iman yang kita tanam di hati kita pertama kali adalah tidak ada keraguan yang ada pada Al-Quran. Nah, kadang kita cuma mengucap baik Bapak Ibu, yakin dengan Al-Quran, yakin dengan Al-Quran.